Xiaora, aku akan menunjukkan trik sulap padamu. Membalik langit dan bumi penuh. Kakak, kamu hebat. Kau menyemprotkannya ke seluruh baju kakakku. Bicara, apa yang harus kulakukan? Apa yang ingin kamu lakukan tentang ini? Kalau begitu aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, bayar baju kakakku. 88.000 totalnya. Kedua, suruh gadis ini menemani kakakku semalam. Kamu... Apa ini? Apa yang terjadi? Bagaimana Daozai bisa terlempar? Aura yang sangat kuat. Duduklah, jika kamu tidak ingin terluka. Anak itu sepertinya punya latar belakang. Jadi kau juga seorang seniman bela diri. Kau punya beberapa keahlian. Tapi menurutku, kau hanya seperti badut yang melakukan trik. Tapi aku hanya butuh satu tangan. Dan aku bisa menghancurkanmu sampai mati. Besok pujian, akan ada 2 mayat lagi. Sampah. Ingat untuk memberi mereka kompensasi nanti. Kau mencari mati. Kekuatan tinju yang luar biasa. Huang Qiushan sebenarnya begitu dia muncul. Menggunakan kekuatan penuhnya, pemuda ini akan berubah menjadi tumpukan daging cincang. Bagaimana mungkin? Pukulan kekuatan penuhku ternyata dengan mudah diterima olehnya. Kakak. Bagaimana kau bisa memukul kakak seperti ini? Ada apa? Mungkinkah dia seorang seniman bela diri tingkat Suan? Kakak, salah paham. Minta maaf pada adikku. Cepat minta maaf. Maaf Nona. Aku tidak setua itu. Nona muda, Huang Qiushan ini benar-benar pantas disebut seorang veteran yang telah mencari nafkah selama 20 tahun. Dia kehilangan semua harga dirinya. Jangan menindas orang lagi di masa depan. Ya, Ayo pergi. ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Pemuda, kau telah menyebabkan masalah. Huang Qiushan tidak akan melepaskanmu. Kekuatan di belakangnya, kau tidak bisa main-main dengannya. Aku akan memberitahumu apa artinya. Ada langit di atas langit. Ketua Ma, ini Qiushan. Aku dipukuli di warung makan. Apa siapa yang begitu berani? Berani membuat masalah di wilayahku, tunggu saja. Ketua Ma, orang yang memukuli kami ada di sana. Itu mereka. Gadis kecil, jangan berpikir hanya karena kakakmu ada di sini. Kau bisa bertindak sembarangan. Hari ini dengan tetua Ma di sini, tidak ada yang bisa melindungimu. Pemuda, aku, orang tua ini, seharusnya tidak menindas yang muda. Tapi kau melukai seseorang menggunakan metode jahat. Kau melanggar aturan. Jadi kau berlutut. Dan bersujud 3 kali kepada Qiushan. Dan masalah ini akan selesai. Siapa kamu? Bajingan, ini adalah tetua Ma, pelindung keluarga Lang. Seluruh di Wetan berada di bawah kendalinya. Kau bahkan tidak mengenalinya. Dan kau berani berkeliaran di kota Xinhu. Pemuda, cambuk 5 sambaran petirku sangat kuat. Sekali digunakan konsekuensinya tak terbayangkan. Aku tidak ingin menggunakannya hari ini. Perhatikan baik-baik. Apa yang dia coba lakukan? Tetua Ma berhati baik dan murah hati. Dia ingin memecahkan batu bata untuk menaklukkan orang. Benar 5 batu bata dengan 1 tebasan. Lihat itu. Aku, orang tua ini, membelah 5 balok dengan tangan kosong. Membelah 4 batu bata seman. Apa kau mengerti perbedaan antara kau dan aku sekarang? Orang tua ini akan bergerak. Kau tidak bisa menanganinya. Seperti yang diharapkan dari tetua Ma. Sedang ada guntur. Nah, sekarang kau tahu betapa kuatnya tetua Ma kan? Apakah kamu sudah memasukkan pakaian di rumah? Aku pikir pakaiannya dibawa masuk. Sudah kamu masukkan atau belum? Anak ini benar-benar berani mengabaikan tetua Ma. Anak ini jelas-jelas menampar wajahmu. Anak muda, kau menolak tawaran, jadi kau akan menerima hukumannya. Kalau begitu jangan salahkan orang tua ini karena terlalu kasar. Ini adalah kuda-kuda awan dari 5 cambuk beruntun petir. Tetua Ma akhirnya akan bergerak. Lima cambuk beruntun petir, cambuk pertama. Siapa? Siapa yang begitu diam-diam menyerang orang tua ini? Siapa yang bergerak barusan? Mungkinkah pemuda itu? Sama sekali tidak mungkin. Dari jarak sejauh itu, pasti bukan dia. Lagi. Cambuk kedua. Pergeseran bunga pencangkokan kayu. Cambuk ketiga. Cambuk keempat. Cambuk kelima. Aku Qiushan. Kenapa kau memukulku? Apakah tetua Ma sudah gila? Kenapa dia di luar kendali? Tetua Ma, bangunlah. Bangunlah. Nat, kau benar-benar menggunakan teknik jahat. 5 cambuk bersatu.
Dia akan melancarkan jurus besar. Lari. Tetua Ma sudah gila. Lari. Tetua Ma. Tetua Ma. Tetua Ma. Tetua Ma. Kau baik-baik saja, Tetua Ma. Aku ceroboh. Aku tidak menghindar. Anak muda tidak punya kebajikan bela diri. Tetua Ma, dia gagal. Pemuda ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Tetua Ma. Gambarlah lingkaran di tanah sebagai penjara. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Kakak, kau tidak bisa bertarung lagi. Jika kau terus bertarung, seseorang akan mati. Leluhur kecil, katakan sesuatu. Kakak, besok adalah ulang tahunku. Jangan biarkan orang-orang ini merusak suasana hatimu. Biarkan dia pergi. Dan bayar uang kompensasinya. Ganti rugi. Anak ini punya nyali. Sayang sekali dia menyinggung seseorang dari keluarga Len. Dia tidak akan hidup lama. Kalau tidak, dia bisa saja dimanfaatkan oleh keluarga Enku. Lin Feng, lari. Langit dan bumi tanpa batas. Kakak Wenro, Lin Feng, apa kamu baik-baik saja? aku baik-baik saja. Kau harus segera pergi. Itu adalah seorang master yang dikirim oleh keluarga Lang. Mereka sengaja memancingmu kemari. Apel, Tuan Mudalang benar-benar mengirimku untuk menghadapi orang biasa. Aku bisa sendirian. Mengurus Regu Ninja Bayaran Elit. Di wilayah negara Kusia besar, tidakkah kamu tahu pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Bicaralah bahasa manusia. Kau Lin Feng. Pemuda ini, dia adalah Siwa dari negara Pulau Timur. Kekuatannya tak terduga. Hati-hati, kami adalah orang-orang dari aliansi seni bela diri. Kami awalnya ingin menghentikannya, tapi bahkan bersama-sama kami bukan tandingannya. Kau sama sekali tidak boleh bertindak gegabah. Dongdao Siwai. Aku masih dikenali. Sepertinya reputasiku cukup tinggi. Namun di negaramu Gretsia juga punya nama Lyomo. Berhenti melawan. Kalau tidak, kau tahu apa yang akan terjadi padamu. Aku benar-benar ingin tahu. Apa yang akan terjadi padaku? Kecepatan seperti itu, teknik gerakannya sudah mendekati seorang master di alam itu. Ini adalah kekuatan ilahi ninja bayangan hantu. Jadi, saat kau melawan kami tadi, kau belum menggunakan kekuatan penuhmu. Terlalu berbahaya. Cepat pergi. Bagaimana ini mungkin? Lin Feng, kau memaksaku menggunakan jurus pamungkasku. Jurus super spesial, klon tersembunyi. Klon bayangan yang legendaris, benar-benar muncul di kerajaan Sia Agung kita. Lin Feng, kau tidak bisa membedakan yang mana adalah aku yang asli kan? Ninja-ninjamu dari negara Dongdao sudah merosot hingga sejauh ini. Bahkan teknik sederhana seperti cloning membutuhkan orang sungguhan untuk memerankannya. Apa? Untuk mencapai efek maksimal, kami bersaudara, sudah bersama sejak lahir, bahkan mengupil dengan jari yang sama. Barulah kami membuat tubuh kami berlatih agar persis sama. Bagaimana dia bisa melihatnya? Kalau begitu aku akan menunjukkan padamu. Apa itu cloning sejati? Eroha langit dan bumi dengarkan panggilanku. Avatar ilahi di luar tubuh wujudkan bentukmu. Apel, Apa aku salah lihat? Bagaimana dia melakukannya? bahkan Dewa Ninja tidak bisa menciptakan begitu banyak klon. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana ini mungkin? Mustahil. Kakak, tunggu aku. Kakak, Dia kabur. Patriark, Tuan Muda mengirim Laomo untuk melenyapkan Lin Feng. Tapi Laomo gagal. Jangan pedulikan dia lagi. Dia hanya seekor semut. Melenyapkan keluarga Aino lebih penting. Beritahu Tuan Kugo. Sudah waktunya tanah milik keluarga N itu dihantui. Satu lagi datang untuk dibunuh. Sempurna. Sayangku juga lapar. Gali. Tianmin, aku akan mempercayaimu untuk terakhir kalinya. Jika kali ini kau tidak berhasil, kalian berdua keluar. Gai. Hei, ada sesuatu. Lihat, Li. Kakak lihat, sudah kubilangkan. Orang ini punya sesuatu. Anak bodoh. Beraninya kau bertindak di wilayahku. Formasi 3 jiwa ini tak terkalahkan bahkan di era kemerosotan Dharma ini. Hari ini kau datang tapi tidak akan kembali.
Tadi baik-baik saja. Kenapa angin tiba-tiba bertiup kencang? Apa yang terjadi? Pertanda kemalangan besar. Apakah kita menyentuh sesuatu yang tabu? Pinjamkan aku darahmu. Kemari, kemari, kemari. Apa itu cukup? 1 tetes sudah cukup. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana itu mungkin? Orang biasa. Bagaimana dia bisa melihat melalui metodeku? Dia pasti memiliki bantuan spiritual dari sebuah sek. Masalah ini belum selesai. Adik, kamu punya keahlian. Dia berbeda dari beberapa master sebelumnya. Dia punya kemampuan sungguhan. Itu bukan hantu. Seseorang sedang bermain trik. Seseorang mengubah tata letak tempat ini, menyebabkan energi yin dalam radius 100 li berkumpul di sini, membentuk formasi ilusi roh 3 yin. Ini adalah formasi jahat yang sudah lama hilang. Siapa sebenarnya yang kamu sakiti? Saat itu keluarga Leng juga mengincar sebidang tanah ini di Jalan Yong'an. Tapi pada akhirnya keluarga Enku memperolehnya. Mungkin keluarga Leng menyimpan dendam. Benar, perusahaan mengalami banyak kejadian aneh akhir-akhir ini. Bahkan putriku terkena dampaknya, menggigit siapapun yang dia lihat. Seseorang, penyakit Nona kambuh lagi. Mohon Master Lin ulurkan tangan. Seseorang. Penyakit Nona kambuh lagi. Seseorang Enran. Enran, cepat. Tahan dia. Cepat undang tabib dewa. 2 tabib dewa lagi sudah tiba. Yang memakai jilbab adalah Dr. Kie. Dikatakan bahwa setelah kecelakaan mobil, dia pergi ke tempat misterius dan mempelajari ilmu medis tiada tara. Bagaimana keadaan kedua tabib dewa? Maaf, aku sudah melakukan yang terbaik. Ini Le Shazer, Grand Master Lembah Raja Obat. Dia secara pribadi mewariskan teknik legendaris. 10 jarum pengguncang jiwa. Penyakit apapun bisa disembuhkan. Dalam 10 jarum, menghidupkan kembali orang mati. Apakah ini yang legendaris? 10 jarum pengguncang jiwa, jarum terbang seperti magnet. Jarum dimasukkan dengan mantap. Sungguh mengagumkan. Saatnya untuk menyaksikan keajaiban. Tabib Diwali, bagaimana ini bisa terjadi? Putriku memuntahkan darah. Penyakit putri Anda yang terhormat terlalu parah. Orang tua ini juga tidak berdaya untuk membalikan keadaan. Tabib Dewa. Selamatkan Enran. Selamatkan dia, Tabib Dewa. Dia masih bisa diselamatkan. Master Lin, sungguh. Direktur Eo, jangan bodoh. Penyakit putri Anda yang terhormat. Bahkan orang tua ini tidak berdaya untuk membalikan keadaan. Jangan biarkan dukun Jianghu ini menipumu. Benar sekali, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Master Lin, apakah Anda yakin? Sedikit lebih lambat, dan itu benar-benar akan terlambat. Berhenti, tinggalkan dia di sini. Aku hanya mengikuti aturan. Dia bicara dengan siapa? Aku tidak tahu. Berlagak misterius. Dia masih bernapas. Aku punya koneksi dengan direkturmu. Berikan aku sedikit muka dan biarkan dia pergi. Jika tidak, jika nanti terjadi perkelahian, aku takut aku akan benar-benar melukaimu. Pergi. Enran, kau sudah bangun. Enran, bagaimana perasaanmu? Ada apa? Aku baik-baik saja. Bagus. Dia sudah bangun. Bagaimana itu mungkin? Terima kasih Master sudah menyelamatkannya. Mohon terima hormatku. Sebuah keajaiban. Ini benar-benar keajaiban. Putrimu tidak sakit. Dia diracuni oleh seseorang. Apa ini? Sepertinya keluarga Leng ingin musnahkan keluarga Enku. Apa semuanya sudah siap? Melapor kepada kepala keluarga. Kami sudah memasang jaring dekat kediaman keluarga En. Beritahu Tuan Zheng Yijian. Dia bisa bergerak. Zheng Yijian, dalam pertempuran di Teluk Jinluo, kau membunuh kakak seperguruan seniorku. Xia Fei tidak pantas disebut dewa perang. Xiao Chun, jangan katakan apa-apa lagi. Jika kita bersaudara, tebas saja aku. Baik. Tunggu sebentar. Ada kata-kata terakhir. Bunga-bunga, jangan sebarkan lagi.
Itu akan memengaruhi kecepatan cabutan pedangku. Baiklah, Sungguh memalukan. The film was translated and narrated by M Media. Paman Xiao Chun. Jurus pedang ini disebut membelah bunga dan menyapu dedalu. Apa kau pikir bunga-bunga itu disebarkan tanpa alasan? Tercela, tak tahu malu. Seperti yang diharapkan dari Dewa Pedang Zheng Yijian. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, dia benar-benar melesat sejauh itu. Keluarga Lem bisa mengirim master seperti dia. Keluarga En mungkin dalam masalah besar. Seperti yang diharapkan dari penjaga terbaik keluarga Eng, Tuan Cheng Xiaochun, benarkah? Kamu mengalahkan 5 dari keluargaku. Tapi hari ini dengan Dewa Pedang di sini, keluarga Enmu akan mati semua di sini. Xiaochun. Permisi. Xiaochun. Kakak Xiaochun, kau baik-baik saja? Kakak Xiaochun. Bukankah kamu bilang akan ada makanan? Kenapa mereka berkelahi? Tuan Lin, kenapa kau di sini? Hari ini ulang tahunku. Aku yang mengiriminya pesan. Ketua N benar-benar memanggilnya Tuan. Siapa dia? Mereka bilang dia menyembuhkan penyakit Nona N. Kemampuannya menyembuhkan penyakit tidak berarti dia bisa bertarung. Dia bahkan tidak memiliki aura seniman bela diri. Padanya, kurasa dia sama sekali bukan tandingan. Untuk Zheng Yijian, senang tanpa hasil. Bahkan kakak Xiaochun bukan tandingannya. Ini dia lagi, mencari mati. Ucapkan kata-kata terakhirmu. Aku sedikit lapar. Apa ada sesuatu untuk dimakan? Ya, jika Tuan Lin ingin makan daging naga, aku akan mengambilkannya untukmu. Bodoh, dia benar-benar berani mengabaikan Tuan Sheng. Tuan Sheng paling membenci orang yang tidak menghormatinya. Bersiaplah untuk diiris menjadi keripik kentang. Saksikan pedangku keluar seperti naga. Kemana dia pergi? Dia sudah pergi. Kecepatanku sudah melampaui. Batas mata telanjang. Kau tidak mungkin bisa melihatku. Nanti aku akan mematahkan anggota tubuhmu dulu. Lalu mencungkil matamu. Membuatmu sedikit demi sedikit merasakan ketakutan akan kematian. Kalau begitu aku tidak akan makan malam di sini. Aku pergi sekarang. Aku tidak bermain lagi. Kalian santai saja. Tuan Lin. Sekumpulan sampah. Ketika aku keluar dari pengasingan, aku pasti akan membuat Lin Feng membayar 2 kali lipat. Tak sopan. Maha Kuasa menyewakan diriku sendiri. Ini adalah merebus diri sendiri dalam panci besi yang legendaris. Ini pasti bohong kan? Bukankah ini panas? Apa yang terjadi? Minggir. Anak ini benar-benar sial. Bertemu kakak ayam jago yang sedang berpatroli di jalanan. Jadi kau Lin Feng. Seseorang membayar untuk membeli kedua kakimu. Zaman apa ini? Masih pakai trik ini? Aku sudah SMA tahu. Hanya ada sedikit cuka yang ditambahkan di sini. Cuka memiliki titik didih yang rendah. Jadi di dalam sini hanya suhu air mandi. Kakak besar, anak ini tamat. Dia benar-benar berani mengolok-olok kakak ayam. Minggir, apa yang kau lihat? Biar ku beritahu. Di wilayahku, wilayah kakak ayam. Bahkan jika kau seorang dewa sejati, kau tetap harus patuh. Sekarang aku akan memberitahumu apa itu aturan. Kau pergi ke sana dan patahkan tangan serta kakinya. Telanjangi pakaiannya. Cucu, jangan salahkan kakak, karena kejam. Kau menyinggung kakak ayam. Bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Kutukan boneka. Pergi. Ada apa dengannya? Apa yang dia coba lakukan? Apa artinya ini? Gila, kau memukul kakak besar. Gila, kakak besar. Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan kau? Kau memukulnya. Kakak besar, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba ada suara musik di kepalaku. Dan kemudian aku tidak tahu apa-apa. Kalian bertiga pergi ke sana dan pukuli dia sampai mati. Pergi lagi. Pergi. Hei! Pukul dia. Apa yang kau lakukan? Kakak besar. Dia ada di sana. Kakak ayam ini mendapat balasannya. Langit datang menjemputnya. Ini adalah seorang master. Master ada di sini untuk membantu kita. Benar, Master ada di sini untuk membantu kita. Hai Daiwei si kecil ini. Terakhir kali, reuni kelas ini berakhir tidak menyenangkan. Aku bertanggung jawab. Kali ini, aku mengundang semua orang bersama untuk berkumpul lagi. Pasti presiden Dai kita. Bintang sebesar itu. Dia bahkan bisa The mengundang film Bai was Fei. translated Luar biasa. and Luar narrated biasa. by M Dia Media. terlihat lebih baik secara langsung daripada di TV. Ya, benar. Aku membeli semuanya di sana. Bisakah kamu membelinya? Apa yang kalian berdua lakukan? Izinkan aku secara resmi memperkenalkan semua orang. Ini adalah pacarku Bai Fei. Presiden Dai sangat mengesankan. Bintang wanita secantik itu. Sebagai pacar. Presiden Dai,
Bisakah aku berfoto dengan Nona Bai? Itu tidak nyaman. Baik, Ini adalah ini adalah Lin Feng yang telah berkultivasi keabadian selama 10 tahun. teman sekelas ini benar-benar lucu. Kamu adalah seorang kultivator. Oh, drama saya berikutnya kebetulan bertema kultivasi. Jetty, mungkin kita bisa berkomunikasi. Mari kita mengobrol. Nona Bai, produksi drama ini sangat besar. Bisakah kau mengungkapkan kepada kami, siapa pemeran utama pria drama ini? Kami menandatangani perjanjian kerahasiaan, tapi aku bisa memberimu petunjuk. Pemeran utama prianya adalah Tony Stark. Seorang superstar internasional. Nona Bai, aku penggemar Ayn Rand. Aku dengar Ayn Rand adalah pemeran utama wanita kali ini, benarkah, Ayn Rand? Apakah ini Fei kita? Dia sering bekerja dengan Ayn Rand. Jangan ribut. Lin Feng, Aku mengenalnya. humoris lagi. Bintang setingkat Ayn Rand. Siapa yang tidak mengenalnya? Tepat sekali. Kuncinya adalah, apakah dia mengenalmu? Enran, KKN. Ayn Rand, KKN, kenapa kamu di sini? Kakak Lin Feng, kau memang di sini. Kau benar-benar di sini. Ada apa kakak? Kenapa kau datang? Ayahku memintaku bertanya padamu. Kapan kau bisa datang ke perjamuan keluarga kami? Perjamuan keluarga. Presiden Dai jangan marah. Lin Feng ini hanya mengandalkan koneksinya. Dia sebenarnya tidak punya banyak kemampuan. Jangan merendahkan diri ke levelnya. Apa katamu? Apakah aku salah? Menurutku dia cukup sakit. Apakah orang normal akan mengatakan mereka sedang berkultivasi keabadian? Jika kau punya prasangka sebesar itu terhadap kultivasi keabadian, kau tidak akan bisa memerankan peran ini dengan baik. Benar, kau mengingatkanku. Aku juga berpikir dia tidak akan memainkannya dengan baik. Enran, meskipun kamu memiliki status yang lebih tinggi dariku, tapi belum sampai di sana. Belum sampai pada titik di mana kamu bisa mengganti seseorang begitu saja jika kamu mau. Biar ku beritahu, produser acara ini adalah Kakak Jian. Dia sangat dekat denganku. Jika kita berbicara tentang siapa yang memiliki dukungan lebih kuat, aku Bai Fei tidak takut padamu. Kenapa kau tidak mengangkat teleponnya dulu? Halo Kakak Jian. kau tidak perlu datang ke lokasi syuting besok. Kenapa? Apakah kau tahu siapa investor di acara kita? En Kuan Song, Ketua En. Kau tahu ketua AI adalah investor kita. Namun kau masih menyinggung putrinya. Kakak En, aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Sangat sulit bagiku untuk mendapatkan peran pemeran utama wanita ketiga. Jika kamu menggantikanku, aku benar-benar tidak akan bisa bertahan di industri ini lagi. Kakak Lin Feng adalah dermawan keluarga En kami. Jika dia bilang kau tidak cukup baik, kau tidak akan punya kesempatan. Biar ku beri nasihat, untuk menjadi seniman, jadilah manusia dulu. Kakak Lin Feng, sejak aku bertemu denganmu, aku pikir kau sangat istimewa. Bisakah kau memberitahuku, apa identitas aslimu? Sebenarnya, aku bukan dari dunia ini. Dulu aku seorang rumahan. Aku suka bermain game saat tidak ada kerjaan. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, semuanya akan berbeda. Kau penyihir keji, dan kau pikir kau layak menyentuh inti abadiku. Hari ini aku akan menyegelmu. Orang tua, begitu banyak kehidupan. Namun kamu masih gagal naik, aku menyarankanmu untuk menghemat energimu. Mungkinkah aku telah memasuki dunia game? Badan tanpa batas 9 revolusi. Memasuki dunia game. Awalnya, aku juga tidak bisa percaya. Tapi kemudian aku menyadari, aku telah menjadi Lin Feng. Meskipun game ini palsu, perasaannya nyata. The film was translated Di and sini orang tuaku narrated sangat by baik padaku. M Media. Kemudian aku dibawa ke gunung oleh guruku.
untuk berkultivasi keabadian. 10 tahun telah berlalu. Dan sekarang aku kembali ke sini. Semuanya berbeda. Orang tuaku sudah tiada. Adikku juga sudah dewasa. Aku sudah memutuskan bahwa aku harus menemukan mereka. Keterampilan berceritamu tidak terlalu bagus. Sudahlah jika kau tidak mau membicarakannya. Aku tidak akan memaksamu. Alasan aku mencarimu kali ini adalah untuk mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal. Ayahku memberitahuku bahwa setelah kami putus hubungan dengan keluarga Lang terakhir kali, keluarga En menderita kerugian besar. Kepala keluarga Lang, Lang Ba, akan segera keluar dari pengasingan. Kita tidak bisa menyinggung orang ini. Kai Kun, kepala keluarga Kai, adalah pemimpin aliansi seni bela diri. Kekuatannya sangat dahsyat. Jati ayahku ingin aku menjalin aliansi pernikahan dengan keluarga mereka. Kudengar Tuan Muda Kai terkenal sangat menjijikan. Apakah kau bersedia menikah dengannya? Apakah aku punya pilihan? Kakak Lin Feng, aku tahu kau sangat cakap, tapi kau tidak tahu kengerian keluarga Lang. Aku hanya akan menanyakan satu hal padamu. Apakah kau bersedia menikah? Tentu saja aku tidak mau. Baiklah, kalau begitu ikut aku ke keluarga Kai besok. Untuk apa? Untuk membatalkan pertunangan. Agar Anrang, Guru Lin. Mengapa kau di sini? Pertama kali melihat orang aslinya. Lebih tampan daripada di film. Kamu harus menginap malam ini. Tuan Muda Kai, lagi pula kamu belum menikah. Bukankah melakukan ini terlalu gegabah? Cepat atau lambat dia akan jadi milikku. Melakukan malam pernikahan lebih awal sama saja. Kamu. Aku tidak akan menikahi bajingan ini. Aku datang hari ini justru untuk membatalkan pertunangan. Kurang ajar. Apa kamu tahu harga dari menyinggung kami? Di wilayah keluarga Kai kami. Sudahkah kamu memikirkannya? Beneran cepat minta maaf kepada keluarga Kai. Tuan-tuan, aku tahu kau punya kesulitan. Tapi bagaimanapun juga, kau tidak bisa mengorbankan kebahagiaan putrimu. Sudah beres, ayo pergi. Keluarga Aiku, apakah ini tempat yang bisa kamu datangi begitu saja? Dan pergi kapanpun kamu mau? Aku Lin Feng selalu datang sesukaku. Dan pergi sesukaku. Nak, kamu sangat sombong, sampai aku ingin tertawa. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Merangkaklah lewat sini. Panggil aku ayah 10 kali. Dan tinggalkan Enran di sini. Aku bisa membiarkan masalah ini berlalu. Kalau tidak, nyawa kecilmu akan tamat. Tuan Muda Kai, pemuda ini adalah dermawan keluarga Enku. Tolong demi aku. Aku minta maaf padamu atas namanya. Ayah, Dia benar-benar mengira dirinya hebat, bukan? Benar. Kamu hanyalah seekor anjing keluarga Kai kami. Hak apa yang dimiliki seekor anjing untuk meminta pertimbanganku? Anran, ayah tidak berguna. Aku minta maaf padamu. ayah, Nar, jika kamu tidak memohon ampun sekarang, ini akan menjadi takdirmu. Aku akan mengajarimu berpura-pura. Nah, tangani sendiri. Aku percaya padamu. Menangani orang seperti ini lebih dari cukup. Beraninya kamu. Kekuatanku telah meningkat baru-baru ini. Tepat sekali untuk berlatih padamu. Sekarang aku akan membiarkanmu merasakan keluarga Kai kami. Kekuatan 13 kun kekacauan purba. Anakku sudah mempelajari manual rahasia keluarga Kai. 13 kun kekacauan purba. Kemampuannya telah mencapai tahap awal alam bumi. apakah ini putaran iblis? Alam seperti itu, aku tidak akan pernah bisa mencapainya seumur hidupku. Sangat kuat, seperti yang diharapkan dari keluarga Kai. Seorang jenius yang jarang terlihat dalam 100 tahun. Teknik apa ini? Sangat aneh. Ketika keluarga Kai mengamati gunung dan mendengarkan laut, mereka mendapat inspirasi dari Kun dan menciptakan 13 set teknik tinju. 13 kun kekacauan purba. Senior Lear, ada masalah. Aku ingin memberitahumu. Di dunia ini, The film was siapa yang tinjunya translated lebih keras? and Hanya narrated mereka by yang bisa M bicara. Media. Pukulanmu terlalu memikat, tidak cocok untuk anak-anak. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kurang ajar. Sudah berakhir, ayah, kali ini masalahnya jeti serius.
aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Merangkaklah lewat sini, dan panggil aku ayah 10 kali, dan aku akan melepaskannya. Kamu, pemuda. Kamu harus tahu kapan harus berhenti. Baiklah, 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 baiklah. Ayah, ayah, ayah. Kamu anak tidak berbakti yang tidak punya tulang punggung. Ini sebenarnya senjata dewa tingkat tinggi. Ayah, benda apa itu? Ini adalah busur matahari berikutnya milik keluarga Kai. Ini adalah hadiah dari Sekti Gunung. Untuk keluarga Kai, busur ini tidak membutuhkan anak panah. Kau hanya perlu menarik busurnya dan mengumpulkan energi internal untuk menembak. Kekuatannya tak terbatas. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Karena kau tidak bisa dimanfaatkan oleh keluarga Kaiku, aku juga tidak bisa membiarkanmu menjadi musuh keluarga Kai. Niat membunuh yang begitu kuat. Tuan Lin, kau harus berhati-hati. Tidak mungkin. Kekuatan pedang ini tergantung pada kekuatan penggunanya. Busur ini di tanganmu. Benar-benar sia-sia. Busur, kemarilah. Ini benar-benar yang bagus. Ayah. Jika kau menyukainya, akan kuberikan padamu. Baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya. Tuan Lin, kau benar-benar menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Kakak Lin Feng luar biasa. Kami berutang banyak padamu kali ini. Persekutuan pernikahan dengan keluarga Kai hancur, tapi aku tetap ingin berterima kasih padamu. Jika demi apa yang disebut gambaran besar, kau bahkan harus mengorbankan putrimu, maka kemenangan seperti itu sama sekali tidak ada artinya. Baguslah, kalau kau mengerti. Tuan Le, kau mau kemana? Pulang makan. Baiklah. Kakak Enran, minumlah air. Gelombang serangan ini bagus. Siapa itu? Pengiriman. Gadis kecil, ini kejutan untukmu. Xiaoran. Racun yang menimpa adikmu. Tidak ada penawarnya. Aku hanya ingin tahu, secara pribadi menyaksikan orang-orang di sekitarmu mati satu persatu. Racun ini menyebar dengan sangat cepat. Aku akan menstabilkan meridiannya dulu. Kita bertemu lagi. Kau bicara dengan siapa? Kau lagi. Terakhir kali kami sudah menunjukkan kelonggaran, dan bahkan dihukum oleh direktur. Dia adalah adikku. Kau tidak bisa membawanya pergi. Hanya seorang kultivator. Bukankah itu sedikit terlalu sombong? Hari ini aku akan memberimu tahu apa itu aturan. Dengan welas asih naga langit yang agung, semua kata-kata najis akan dilarang segel. Kau benar-benar menggunakan seni balas asih agun pada kami. Lin Fen, kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Haruskah kau seperti ini? Aku Lin Feng, baik kepada teman-temanku dalam segala hal, tapi terhadap musuh. Apapun yang paling mereka takuti, itulah yang akan kulakukan. Ayo pergi. Baiklah. Kita tidak bisa mengalahkannya, bahkan jika direktur sendiri datang. Dia tidak akan sebanding. Anggap saja kita siap. Ayo pergi. Aku sudah memasang penghalang di sini. Kau akan sangat aman di sini. Aku akan segera kembali. Kakak Lin Feng. Nah, apakah kau masih ingat siapa aku? Baru-baru ini seseorang menyebarkan rumor. Mengatakan kemampuan orang tua ini lebih rendah dan dipermalukan oleh seorang junior. Hari ini aku membawanya ke sini untuk menghadapinya secara langsung. Kalian berdua memiliki reputasi yang cukup baik di bidang ini. Tolong demi orang tua ini. Jadilah saksi. Tetuaku, kau terlalu baik. Dia itu yang masih hijau. Bocah bau. Dalam rumor. Yang menghancurkan formasi ilusi roh 3 nadamu. Aku lihat rumor-rumor ini. Semuanya disebarkan olehnya. Anak muda hanya untuk menjadi terkenal.
akan mengatakan apa saja. Tetuaku, cepatlah. Bibi Wang di sebelah masih menungguku untuk pergi menari square dance. Kau seharusnya tidak menyentuh keluargaku. Bocah sombong. Kau menghadapi kematian dan bahkan tidak menyadarinya. Meskipun kau mengalahkan Seng Yijian, lihatlah sekelilingmu. Orang tua ini telah menyiapkan untukmu hadiah macam apa. Orang tua ini tinggal di sektan selama 10 tahun. Tidak hanya aku belajar senjata tersembunyi sektan yang tak tertandingi di bawah langit, tapi aku juga membuat peningkatan teknis. Tang Xin, pemimpin sektan, dikalahkan olehku. Sejujurnya, nama kedua orang tua ini adalah Raja Senjata Tersembunyi Bishu. Raja senjata tersembunyi. Lancang. Kekuatan tetuaku adalah sesuatu yang telah disaksikan semua orang. Bagaimana bisa seorang junior sepertimu begitu lancang di sini? Nah, kau masih terlalu muda. Sekarang setelah kau mencapai titik ini, itu adalah pilihanmu sendiri. Di kehidupan selanjutnya, jangan memprovokasi orang yang tidak seharusnya. Cepat-cepat. Kami masih terburu-buru. Lagu pembubar jiwa. Di mana di mata air kuning ada jiwa yang kesepian. Apa yang baru saja terjadi? Dia sepertinya telah menangkap semut senjata tersembunyi itu. Bagaimana itu mungkin dalam waktu sesingkat itu? Mata tuaku pasti sudah tidak berfungsi dengan baik. Jarum bunga pir dalam badai. Anak panah kecil sektetan. Itu hanya menggabungkan beberapa jenis senjata tersembunyi. Bersama-sama, itu saja. Membuat geram. Bocato, kau benar-benar membuatku kehilangan muka lagi di depan kedua orang tua bangka ini. Awalnya, aku ingin membiarkanmu mati dengan lebih bermartabat. Sekarang aku tidak bisa melepaskanmu. Seperti yang diduga, persis seperti yang diprediksi orang tua ini. Kau bocah punya sedikit kemampuan. Orang tua ini takut dituduh menindas yang mudah. Aku tidak ingin menggunakan keahlian unikku. Tapi sekarang aku tidak punya pilihan selain bertindak. Apakah dia akhirnya akan menggunakan jurus itu? Teknik boneka benang merah. Seni rahasia kuno yang diturunkan dari generasi ke generasi. Aku belum melihat jurus ini selama bertahun-tahun. Dulu, orang tuaku hanya mengendalikan satu boneka dan memusnahkan seluruh 5 sekte besar. Sekarang, dia benar-benar bisa mengendalikan 3. 3? Jadi hari itu kau. Nan, kau benar-benar menggemaskan. Kau akan mati dan kau bahkan tidak menyadarinya. Aku sudah menyiapkan formasi pembunuh di sini. Kekuatan tanah yang tercemar dalam puluhan li. Semuanya untuk digunakan orang tua ini. Kau pasti akan mati hari ini. Aneh. Ada jejak aura pembentukan fondasi, tapi itu tidak memancar darinya. Benang merah mengunci roh tanah tercemar kehidupan abadi. Gemetarlah. Aku suka sekali melihat semut sebelum mereka mati. Ekspresi menyakitkan mereka saat mereka berjuang. Suara iblis yang begitu mendominasi. Rasanya seperti ribuan jarum menusuk jiwaku. Oh tidak, aku tidak tahan. Tidak, jika ini terus berlanjut kita semua akan mati. Terlalu kuat, bahkan seniman bela diri alam surga akan sulit untuk bertahan hidup. Teknik kikuk ini lagi. Baiklah, aku akan bermain denganmu. Sistem suara, datanglah. Sistem suara, datanglah. Hai ini. Kenapa ada sistem suara, dari mana asalnya? Sebelum dia mati, dia akan menari sendiri. Orang tuaku, cepat hentikan orang tuaku. Aku tidak bisa bertahan. Tarian musik kelahiran kembali. Apa yang terjadi? Kenapa tubuhku tidak mendengarku? Aku benar-benar ingin menari bersama mereka. Aku ingat masa kecilku. Mimpiku adalah menjadi seorang penari seperti Michael. Darahku sepertinya mendidih. Masa mudaku sepertinya membara. Aku tidak tahan.
Aku ingin pergi menari bersama mereka. Hentikan cepat, hentikan. Apa yang kau lakukan? Hentikan cepat, hentikan. Usaha bertahun-tahun orang tua ini justru dihancurkan oleh bocah ini dengan sebuah lagu dansa. Tidak mungkin. Kepalaku sakit sekali. Orang tuaku ada apa? Ada apa denganmu? Kau baik-baik saja. Bagaimana kau begitu kuat? Apakah kau menggunakan curang? Ketika kamu mengolah teknik jahat, kamu juga akan menderita serangan balik darinya. Berhenti sekarang. Kau pikir hanya kau dan bisa menggunakan curang? Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan menyerat seseorang bersamaku. Pergeseran besar langit dan bumi. Tidak bagus. Formasi sihir layu itu mulai menjadi bumerang. Formasi sihir itu runtuh total. Orang tua layu itu berubah menjadi abu dan lenyap. Memang benar generasi baru melampaui yang lama. Kami tidak bermain lagi. Mari kita cepat kembali dan melakukan dansa persegi. Tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Inti dalam binatang iblis kuno. Tidak heran aku merasakan jejak aura pembentukan fondasi. Jadi begitu. Dia menggunakan inti dalam ini untuk mengaktifkan susunan sihir. Tepat sekali. Aku akan meminjamnya untuk membantuku menembus penghalang. Seperti yang diharapkan dari energi yang lahir di awal langit dan bumi, sambil menampak tubuh, itu juga bisa menyatu ke dalam jiwa baru di dalam tubuhku. Kultivasi dibagi menjadi kondensasi K, pembentukan fondasi, inti emas, jiwa baru lahir, pembentukan jiwa, transformasi roh, kesengsaraan, dan alam mahayana. Di atas jiwa baru lahir, kembangkan roh primordial, kesatuan jiwa, dan raga mengarah pada kesempurnaan. Selamat, kau telah memasuki tahap jiwa baru lahir menengah. Menerobos terlalu cepat juga bukan hal yang baik. Kamu harus melangkah dengan mantap. Jika tidak, selama kesengsaraan surgawi 39, itu akan menjadi bahaya tersembunyi yang signifikan. Halo, aku Lang Entian. Apakah masalahnya sudah selesai? Halo, Senior Tulang Kering, kenapa kau tidak bicara? Halo, Angin telah bangkit. Keluarga Leng seharusnya menghilang dari sejarah. dua tetua senior. Junior Mabau ini mewakili keluarga Len. Untuk memberi hormat, kami berdua telah menjelajah ke selatan dan berkelana ke Otaro. Kami sudah cukup banyak makan nasi lunak dan minum air bekas mandi. Tapi kami tidak lagi peduli dengan urusan Jianhu. Selama bertahun-tahun, kami hanya ingin bermain musik dan bernyanyi. Makan, minum, dan menunggu mati. Silakan pergi. Energi internal yang begitu kuat, seperti yang diharapkan dari ahli puncak alam surga. Hanya satu nada dari sitar, memiliki rasa penindasan seperti itu. Tetua Ma, siapa dua orang ini? Bertahun-tahun yang lalu, ada dua penyanyi pengembara. Keduanya jatuh cinta pada gadis yang sama. Untuk memberi gadis itu mawar bulanan, mereka membentuk duo. Untuk tampil di jalanan, mereka menabung cukup uang dan membeli mawar bulanan. Apa yang terjadi kemudian? Maaf, aku tidak mencintaimu. Pada saat itu juga, mawar bulanan di tangan mereka langsung layu.
Sejak saat itu, menggunakan kekuatan kesedihan, mereka menciptakan sebuah karya yang mengguncang seluruh dunia Jianghu, sebuah mahakarya. Melodi kesedihan mendalam. Kemudian orang-orang di Jianghu dengan hormat memanggil mereka dua tetua mawar bulanan. Juga dikenal sebagai mawar bulanan bekas. Ingatan akan wajah mereka sudah kabur. Jangan sebut-sebut itu. Jika ada yang ingin kau katakan, katakanlah. Dua sesepuh, alasan kunjungan kami kali ini adalah karena keluarga Len telah bertemu dengan ahli alam surga. Kami harus meminta kalian berdua tetua untuk bertindak. Menarik. Tetua Liang dan Tetua Long dari Second Hand Monthly Rose. Bisakah mereka menangani anak itu? Jangan lihat pakaian mereka yang sederhana. Salah satu dari mereka juga berada di tahap puncak alam surga. Mereka suka berteman melalui musik dan membunuh dengan gelombang suara. Para ahli yang telah mati di tangan mereka tak terhitung jumlahnya. Melodi yang bagus. Teman muda, kau juga mengerti sitar. Hanya sedikit. Sulit menemukan jiwa yang sejiwa akhir-akhir ini. Sejujurnya, aku tidak ingin melawanmu. Maaf. Aku di sini untuk membuat masalah hari ini. Mungkinkah Lang Entian, kura-kura pengecut itu, hanya tahu bersembunyi di balik kalian berdua? Aku dengar bakatmu sangat tinggi. Telah melampaui tahap awal alam surga. Tapi tahukah kau bahwa puncak alam surga dapat memanfaatkan kekuatan langit dan bumi untuk melawanimu? Antara itu dan tahap awal alam surga, ada jurang pemisah yang besar. Biarkan aku memberimu nasihat. Tundukkan kepalamu saat seharusnya. Jika tidak, kau akan menderita kerugian. Silakan. Sayang sekali, hari ini ada satu jiwa sejiwa yang berkurang. Aura penindas yang terus meningkat ini, ada apa ini? Bahkan akibatnya memiliki tekanan yang begitu besar. Apalagi anak itu yang menanggung bebannya. Aku tidak tahan lagi. Hanya Tetua Liang saja, sudah pada level ini. Terlebih lagi, Tetua Long bahkan belum bergerak. Dua monster tua ini sangat kuat. Aku adalah bunga yang hanyut dalam angin dan hujan. Siapapun yang ingin mengambil wanitaku, aku akan mengganggu leluhurnya. Itu benar-benar tidak enak didengar. Ada apa ini? Melodi penghancur jiwa melankolisku ternyata tidak berpengaruh padanya. Mungkinkah dia sudah cukup kuat sampai sejauh ini? Atau aku salah menilai? Bagus. Biarkan aku mengujinya lagi. Berlari ke utara beberapa kali lagi. Berlari ke selatan beberapa kali lagi. Aku sudah makan nasi lunak. Minum air bekas mandi. Orang Mars. Trisolaran. Kepalaku sakit sekali. Aku tidak tahan lagi. Kepalaku akan pecah. Tetua yang benar-benar menggunakan bagian chorus dari melodi penghancur jiwa melankolis. Apakah anak ini sekuat itu? Jika ini terus berlanjut, anak ini tidak akan mati. Aku akan selesai di sini duluan. Mengapa dia masih sama sekali tidak bereaksi? Mungkinkah dia sudah mengabaikan seranganku? Lihat gerakanku, aku akan membunuhnya seketika. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Dia baru saja bersin. Katakan padaku di mana Lang Entian berada. Sekuat apapun kau, tidak mungkin lebih kuat dari dua ahli puncak alam surga. Gabungan, anak muda, jangan terlalu berlebihan dalam beberapa hal. Itu tidak akan memberimu kebaikan apapun. Meskipun kami berdua sudah tua, tapi bekerja sama dan memainkan lagu ini bersama. Melodi penghancur jiwa melankolis. Bisakah kau menahannya? Hari ini, aku bertekad untuk menemukan Lang Entian. Apa yang dia pikirkan? Apakah dia berniat menghadapi keduanya? Ahli puncak alam surga sendirian. Dikatakan bahwa melodi gabungan Tetua Liang dan Tetua Long sudah bisa melampaui alam leluhur bela diri setengah langkah. Silakan maju dan tantang aku. Hari ini, aku ingin melihat bagaimana kau mati. Karena teman kecil begitu bersikeras, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Liang tua, kita sudah lama tidak bermain bersama. Sudah terlalu lama, semua penderitaan di dunia. Aku akan mengirimmu ke tanah suci kebahagiaan. Datang lagi kali ini berbeda. Di dalam musik pembunuh, niat membunuh yang lebih tajam ditambahkan. Aku harus segera menemukan cara untuk melarikan diri. Mencari teman.
menemukan teman baik. Apakah anak itu bernyanyi? Ini mengerikan, tapi rasanya sangat nyaman. Bagaimana ini bisa terjadi? Anak ini sebenarnya menggunakan lagu anak-anak untuk melawan dua tetua. Melodi penghancur jiwa melankolis gabungan. Kelihatannya omong kosong. Kenyataannya penggunaan dan kendalinya terhadap energi internal telah mencapai puncaknya. Mengapa aku bisa tergerak oleh nyanyiannya? Di mana di dunia ini aku bisa menemukan teman sejati? Sudah bertahun-tahun sejak aku mendengar musik yang harmonis dan indah seperti itu. Sungguh indah. Meskipun aku sangat tidak menyukainya, aku tidak bisa tidak mengikutinya. Aku sangat senang. Aku sangat ingin menemaninya. Anak ini sebenarnya sepenuhnya menggerakkan ritme musik. Kedua tetua, niat membunuh mereka juga larut tanpa terlihat. Kamu adalah teman baikku. Selamat tinggal. Teman muda, kemampuanmu luar biasa. Bahkan jika kau menaruh pisau di leher orang tua ini tidak akan mengkhianati Tuan Muda Leng. Ada di suite penthouse di lantai atas. Lift ada di sana. Teman muda. Teman lama ini menasihatimu. Lembah, kepala keluarga Leng, jauh lebih kuat dari kami berdua. Dia bukan seseorang yang bisa kau lawan. Bajingan tercela. Kau bajingan tercela. Kau sungguh membiusku. Karena kamu ingin bernegosiasi damai, kamu setidaknya harus menunjukkan sedikit ketulusan kan? Jangan khawatir. Setelah kamu melayaniku dengan baik dan membuatku nyaman, aku tentu saja akan melepaskanmu. Tidak. Siapa sih yang merusak suasana seperti itu? Lin Feng. Lin Feng. Kau benar-benar tidak tahu mana hidup mana mati. Beraninya kau datang ke wilayah keluarga Lengku dan membuat masalah. Aku memberitahumu, jangan benar-benar berpikir aku takut padamu. Hari-hari kesombonganmu sudah berakhir. Penjaga, penjaga. Berhenti berteriak. Tidak ada siapa-siapa lagi di luar. Tidak ada siapa-siapa. Ini adalah wilayah keluarga Lengku. Setidaknya ada beberapa ratus ahli alam bumi. Dan dua orang tua di puncak alam surga mengawasi semuanya. Kau bilang padaku tidak ada siapa-siapa? Apa kau sendiri percaya itu? Penjaga, penjaga. Kemari. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Lin Feng, tunggu aku. Cepat tunggu aku. Cepat. Lin Feng, jangan. Tuan Lin. Ini adalah sesuatu yang keluarga kami ambil dari makam abadi. Ini tak ternilai harganya. Ampuni nyawaku. Itu milikmu. Ini sebenarnya batu roh 1000 tahun. Jenis yang bermutu tinggi ini sangat langka di dunia. Bahkan guru tidak memiliki banyak di tangannya. Batu roh seperti ini jatuh ke tangan orang sepertimu benar-benar sia-sia. Benar. Tuan Lim, tolong ampuni nyawaku. Bisakah aku pergi sekarang? Bagaimana menurutmu? Lin Feng, katakan apa yang kau inginkan. Aku bisa memberimu apa saja. Ayahku akan segera keluar dari pengasingan. Jika dia tahu bahwa sesuatu yang tidak menguntungkan terjadi padaku, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Ampuni aku. Dao Agung Langit dan Bumi. Karma mengikuti takdir. Tapi meninggalkan orang sepertimu di dunia ini adalah bencana. Jangan. Yang paling penting, kamu seharusnya tidak menyentuh keluargaku. Denran, kamu baik-baik saja. Kepala keluarga. Tuan muda, sesuatu terjadi. Siapa yang melakukannya? Lin Feng itu yang melakukannya. Lin Feng, kepala keluarga, terimalah belasungkawa saya dan lanjutkan hidup. Lin Feng itu terlalu kuat. Tetua Liang dan Tetua Long bekerja sama, tapi tetap bukan tandingannya. Tetua Ma, aku hanya punya satu putra ini. Dan kau bahkan tidak menjaganya dengan baik. Penjaga, ya. Seret dia keluar dan pukul dia sampai lumpuh. Kepala keluarga. Kepala keluarga, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kepala keluarga. Lin Feng. Aku pasti akan membuatmu membayar dengan darah. Izinkan saya memperkenalkan semuanya secara resmi. Ini adalah dermawan besar keluargaan kami, Lin Feng. Kemarilah, duduk di sini di sampingku. Mengapa Tuan Tua En membiarkannya duduk di sebelahnya? Dia orang luar. Mengapa peringkat tempat duduknya lebih tinggi dari kita? Dialah yang menyembuhkan Enran. Meskipun begitu,
Dia seharusnya tidak melanggar aturan keluarga N. Apakah Tuan Tua bingung? Beberapa orang menghadiri perjamuan ulang tahun, dan bahkan tidak membawa hadiah. Mereka benar-benar terlalu menghargai keluarga N kami ya. Tuan Xiang, jangan tidak sopan. Tuan Lin, ya. Menurut sepupuku, kemampuan medismu sangat hebat. Kenapa kau tidak memeriksaku juga? Emas sejati tidak takut api. Mari kita lihat sendiri. Lupakan saja. Beberapa orang menyebut diri mereka dokter ajaib, tapi sebenarnya mereka hanya dukun palsu. Kau sudah keterlaluan. Karena itu masalahnya. Kalau begitu aku akan memeriksanya untukmu. Kamu punya cukup banyak masalah dengan tubuhmu. Apakah kamu merasakan nyeri dan kelemahan di pinggang dan lututmu? Kelemahan di tangan dan kakimu? Rambut rontok dan insomnia? Ini adalah tanda defisiensi Ki ginjal yang parah. Aku menduga. Mengenai kehidupan pernikahanmu. Itu tidak harmonis, bukan? Kau bicara omong kosong. Adapun, mengapa kamu mengalami defisiensi Ki ginjal? Itu karena ketika kamu masih muda, kamu tidak tahu bagaimana menahan diri. Sekarang kamu sudah tua, tapi kamu semakin parah. Setiap hari kamu secara paksa menguras tubuhmu dengan obat-obatan, menyebabkan tubuhmu mengonsumsi terlalu banyak. Yang menyebabkan hasil ini. Kau belum menyentuhku selama 2 tahun. Kemana kau pergi untuk menghabiskannya? Istri. Dia bicara omong kosong. Jangan percaya padanya. Mau dengar kebenarannya? Mantra kebenaran. Dasar nenek tua. Sekarang kau hanya cocok menari tarian persegi. Dengan Pak Tua Wang di sebelah. Aku, Pen Chuan Xiong, adalah pria tampan dan berbakat. Apa salahnya punya sedikit kehidupan pribadi? Melihat wajahmu setiap hari. Bagaimana mungkin aku masih tertarik? Baiklah, Lin Chuan Xiong. Kau tunggu saja. Istri, dengarkan aku menjelaskan. Istri. Guru, tolong. Istri. Aku paling benci wanita yang memukul suaminya. Ada apa ini? Apa yang seharusnya datang, telah datang. Lengba. Hari ini adalah ulang tahun tuan tuaku. Apa yang kau lakukan? Hari ini adalah ulang tahun tuan tua En. Bagaimana mungkin aku, Lengba, bisa absen? Tentu saja aku datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Apakah dia ayah tuan muda Len? Ayah, dia sudah keluar dari pengasingan. Lengba sudah lama mengasingkan diri. Dikatakan kekuatannya sudah di atas alam surga. Jika dia tidak ingin makan ikan begitu parah, dia mungkin akan tetap mengasingkan diri. Selama 10 tahun lagi. Jika dia selesai memakan ikan ini, kita semua akan mati di sini. Dia hampir selesai makan. Terimalah hadiah murah hati ini dariku. Sangat menakutkan. Hanya sentilan biasa memiliki kekuatan sebesar itu. Sepertinya keluarga N hari ini ditakdirkan menghadapi malapetaka. Ayah, Bukankah itu anak tadi? Bagaimana dia bisa langsung memblokirnya? Ini pasti karena kakak sulung dan kakak keduaku menyerap sebagian besar kekuatan. Kalau tidak, anak ini pasti sudah terluka parah sejak lama. Kau adalah Lin Feng. Apakah kamu mencariku untuk sesuatu? Sungguh bodoh menonjol di saat seperti ini. Kau membuatku kehilangan muka sepenuhnya barusan. Sekarang mari kita lihat bagaimana kau mati. Untuk benar-benar mengeluarkan energi internal, mengendalikannya sedemikian rupa, tidak lebih tidak kurang, bisa disebut keterampilan ilahi. Ini bukan lagi eksternalisasi energi internal sederhana dari aura khusus di tubuhnya. Dia sudah mencapai alam leluhur bela diri. Kenapa aku tidak bisa merasakannya? Aura seorang seniman bela diri pun. Mungkinkah itu salah? Kau adalah orang yang mengalahkan 2 tangan bulan mulia. Tuan Lin, dia sudah menembus alam leluhur bela diri. Hati-hati. Lin Feng, kau pikir karena kau mengalahkan beberapa orang lemah, kau tak terkalahkan di bawah langit? Bodoh. Aku baru saja melangkah ke alam leluhur bela diri. Hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikan apa kekuatan sejati seorang leluhur bela diri. The film was translated and narrated by M Media.
Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah dengan cepat. Aku masih harus pergi ke supermarket untuk membeli bahan makanan, untuk memasak untuk adikku. Berani mempermalukan leluhur bela diri di depan umum. Sungguh idiot. Tunggulah untuk menjadi abu. Kau membunuh putraku. Aku akan membuatmu menyesal. Hidup di dunia ini. Dikatakan bahwa kepala keluarga generasi sebelumnya dari keluarga Lem juga menghabiskan 10 tahun berkultivasi. Seni naga gila gurun hebat, tidak disangka Lengba benar-benar menguasainya. Keterampilan yang begitu unik, menggunakannya melawan anak ini sungguh berlebihan. Tidak bagus. Apakah Tuan Li merasakan bahaya? Hari ini hari Sabtu. Supermarket ada diskon. Berakhir 1 jam lebih awal. Berubah menjadi abu. Tuan Lin. Tingkat berapa ini? Diskon supermarket akan segera berakhir. Aku ada urusan dulu, jadi aku pergi. Tuan Lin, Tuan Lin. Aku sudah memberitahu para penegak hukum. Kalian semua harus mati. Penegak. Sebenarnya anak ini bisa menimbulkan badai sebesar itu. Ya, Menurutmu bagaimana kita harus menanganinya? aku sudah mengirim Long Yi. Dalam beberapa tahun terakhir, Long Yi hampir tidak memiliki lawan. Mengirimnya juga bagus. Ada satu hal lagi. Ada kekuatan dari negara Pulau Timur. Bercampur ke dalam negara Xia Agung. Muncul di kota Shanghai baru. Pertama, biarkan Long Yi berurusan dengan orang-orang negara Pulau Timur. Adapun Lin Feng ini, selesaikan dia sekalian. Ya, Bersihkan area. Bersihkan area. Kalian semua keluar. Keluar, keluar, keluar. Tidak dengar? Apa kau tulit atau bagaimana? Kenapa Tuan Muda dan ada di sini lagi? Ini sudah ke-8 kalinya bulan ini. kota Shanghai baru tidak damai. Menyinggungnya tidak akan berakhir baik. Cepat-cepat ayo pergi. Kupikir itu orang lain. Sangat sombong. Jadi dia seorang seniman bela diri. Tapi aku memberitahumu. Ada orang di atas orang, dan langit di atas langit. Bertemu denganku Tuan Muda Dem di kota Shanghai baru. Apa kau tahu akibatnya? Kakak, aturan lama. Patahkan dulu kakinya. Silakan. Apa-apaan ini? Kerajaan Xia Agung. Kakak, serang dia. Berhenti mengose. Beraninya kau kurang ajar di hadapan penegak hukum agung. Berlututlah di hadapanku. Hukum. Penegak hukum. Para penegak hukum Xia Agung. Nyah, Baiklah. kakak Long Yi, mengapa kau tidak bertindak tadi? Beberapa orang itu tidak pantas aku turun tangan. Apakah ada berita baru dari markas? Markas besar ingin kita pergi ke makam abadi dulu. Berurusan dengan orang-orang dari negara Pulau Timur. Dan kemudian pergi berurusan dengan masalah Lin Feng. Ayo pergi. Kakak, katakan padaku, bisakah kita menemukan lukisan ibu dan ayah kali ini? Kita harus mencoba bagaimanapun caranya. Ikuti aku dengan cermat nanti. Sangat ramai hari ini. Ada orang lain yang datang. Makam abadi ini, rahasia apa yang disimpannya? Bahkan negara Pulau Timur. Om Yaji telah muncul. Xiao. Data kekuatan tempur. Kekuatan tempurnya sekitar 40.000. Leluhur bela diri puncak. Kau sebanding dengan kakak Long Yi. Apakah kau pikir aku cantik? Kakak, kau sangat cantik. Apa yang terjadi? Teknik Om Yoji yang begitu kuat. Seperti yang diharapkan dari negara kuno, Kerajaan Xia Agung, untuk benar-benar memiliki master sepertimu. Misiku adalah untuk menangkap setiap orang yang memasuki makam abadi. Kau ditangkap. Kakak Long Yi, ada apa? Kekuatanku telah terkuras habis. Tatapan itu barusan. Bukan hanya ditujukan pada gadis kecil itu, kau tahu. Kau telah terkena kalajengking pasir merahku. Dalam 2 jam.
Kau tidak akan bisa mengalirkan energi apapun. Benar-benar tercela. Betapa membosankan. Menyelesaikan misi begitu cepat. Kupikir akan jauh lebih sulit. Begitu Tuan Guyu bergerak. Satu kata, luar biasa. Gadis bunga dari Sia Agung ini benar-benar cantik. Nanti akan kubawa dia kembali. Dan akan kucicipi dengan baik. Bajingan Xiao Xiao. Aku akan menahan mereka. Kau pergi duluan. Pergi di depanku. Bisakah kau bahkan pergi? Sekumpulan semut. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Siapa kau? Kapan kau masuk? Kami sudah di sini sepanjang waktu. Terlalu membosankan, jadi kami hanya ngemil biji melon. Kakak Longi, orang itu, sangat mirip dengan orang di foto itu. Kau Lin Fan. Kamu mengenalku. Dia yang Markas suruh aku tangani. Tapi dia tidak punya sedikit pun aura seni bela diri padanya. Dia jelas orang biasa. Onmyoji ini sangat kuat. Kau tahan dia, tunggu aku pulih. Aneh, setiap kali aku menggunakan napas yin yang untuk menyelidiki tubuhnya, itu seperti memasuki lubang hitam. Sepertinya dia memiliki. The film Tidak was ada aura seniman translated bela diri sama and sekali padanya. narrated by Tapi M. mengapa? Media. Dia tinggal di sampingku begitu lama, dan aku tidak merasakannya sama sekali. Adik kecil, apakah kau pikir aku cantik? Kamu sedikit mirip bibiku. Beraninya kau begitu kasar. Roh segala sesuatu di langit dan bumi. Anugerahkan sebagian dari kekuatan yin yangmu padaku. Tuan Guyu marah. Kekuatan Yin Yang yang begitu kuat, seperti 100 matahari yang membakar. Apakah kau percaya pada cahaya? Ini adalah cahaya. Mataku akan buta. Bola kecil di kepalanya terlihat sangat bagus. Kapan aku bisa punya satu juga? Aku juga mau. Wanita, benar-benar menyukai hal-hal yang berkilau. Aku akan memberitahumu betapa menakutkannya seorang wanita gila. Bertobatlah. Sangat menakutkan, aku tidak tahan. Tunggu sebentar. Kalian adalah orang Pulau Timur. Bagaimana kau tahu? Kupikir aku tidak punya aksen. Bagaimana bisa orang dari Pulau Timur berbicara bahasa Mandarin? Oh ya, kenapa aku tidak menyadarinya? Aku tahu. Mungkin itu karena kita sudah terlalu lama tinggal di Sia Agun. Jadi kita beradaptasi. Bukankah itu membuat kita sesama penduduk desa? Warga desa bertemu warga desa dengan berlinang air mata. Cepat. Bagaimana kabar kalian di sini? Kesejahteraan, gaji, deadline. Apakah perlakuannya baik-baik saja? Benar-benar lusuh. Bisa menghasilkan 200 yuan sebulan. Beraninya kau mengabaikan keberadaanku. Kalian semua diam. Kamu juga berbicara bahasa Mandarin. Ayo, kita mengobrol sebentar. Bukan itu intinya. Intinya adalah kau akan mati. Roh segala sesuatu di langit dan bumi. Anugerahkan semua. Anugerahkan semua kekuatan yin yangmu padaku. Serakah sekali. Jika serangan ini dilepaskan, semua orang akan mati atau terluka. Lari. Kekuatan tempurnya meningkat pesat. 50.000, 100.000, 150.000. Mengumpulkan energi yin yang dari segala sesuatu di langit dan bumi menjadi satu bola. Kekuatan semacam ini bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh kekuatan manusia. Merepotkan. Berubah menjadi air berdarah. Nah, cepat menyingkir. Benda ini sedikit seperti ki spiritual langit dan bumi. Melahap ki spiritual langit dan bumi untuk memurnikan meridia, darah, dan tulang. Melepaskan tubuh fana. Pergi bom yin yang. Aku akan mencoba menggunakan teknik pernapasan tingkat pemula kultivasi. Bolanya sedang diserap. Cahayaku akan padam. Tidak mungkin, tidak mungkin. Mengapa kekuatan yin yangku terus menerus diserap olehnya? Bagaimana ini mungkin? Dia melahap kekuatan yin yang. Ini seperti seseorang melempar bom padamu. Tapi kau malah memakan bom itu. Bagaimana dia melakukannya? Tidak bagus. Kultivasiku juga sedang diserap. Jika ini terus berlanjut, aku akan menjadi lumpuh. Sudah berakhir, tidak bisa ditarik kembali. Terima kasih, Tuan, sudah menyelamatkan saya. Sangat kuat. Hanya berdiri di sana, sudah secara halus, merasakan kekuatan langit dan bumi. Xiao. Data kekuatan tempur. Penguji kekuatan tempur mengalami malfungsi. Stamina tidak dapat diukur. Benar-benar tidak ada cara lain. Aku masih harus bergerak. Yang mulia tersembunyi dan tidak menampakkan diri. Tersembunyi dalam-dalam. Bolehkah aku menanyakan garis keturunan tuanmu?
Guruku sudah naik. Kamu tidak perlu tahu namanya. Berhenti berdebat. Tuan NB kami adalah Onmyoji nomor 1 di negara Pulau Timur. Dia bisa melihat segalanya. Di depannya, penyembunyian tidak ada artinya. NB, mungkinkah itu? Dari klan Onmyoji Agun, NB, orang seperti ini, benar-benar sebuah legenda. Ya Tuhan, akhirnya melihat orang yang sebenarnya. Dia menggunakan energi untuk melindungi penguji kekuatan tempur. Aku masih tidak bisa melihat data kekuatan tempurnya. Onmyoji NB Saiseki, legenda mengatakan dia adalah keturunan dari Onmyoji Agung NB no Seimei. Kau masih punya sedikit kekuatan, tapi kalian orang negara Sia Agung punya pepatah lama. Selalu ada langit di atas langit. Kenapa akhir-akhir ini, semua orang terus mengatakan ini padaku? Tidak berbudaya sekali, bukan? Ini benar-benar membuatku kesal setengah mati. Tidak berbudaya. Dengan darahku perintahkan para dewa. Sangat bagus. Hanya mencari mati sembarangan. Tuan NB paling membenci ketika orang berkata, dia tidak berbudaya. Ketika kamu dilumpuhkan oleh Tuan NB, aku harus mengambil kembali apa yang hilang dariku. Kekuatan Yin Yang, dan mendapatkannya kembali. Tuan NB akan bergerak. Dia memanggil Shikigami. Kakak hati-hati. Ini adalah gadis suci. Rekaman video horor yang beredar. Panggilan menyeramkan larut malam. Dendam yang kuat. Mungkinkah dia? Keberadaan yang begitu menakutkan telah benar-benar menjadi Shikigami Tuan NB. Apa aku bermimpi? Aku benar-benar melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dewi masa kecilku. Teknik pemanggilan. Sudah lama tidak menggunakannya. Kalau begitu aku akan memanggil salah satu temannya untuk bermain. Bisian. Ayo. Kakak, kamu tidak gagal. The film Anak was itu ternyata juga translated tahu teknik and pemanggilan. narrated by Bagaimana M. itu Media. mungkin? Kakak, kamu ternyata kenal kakak Bisian. Aku sangat suka kuteknya. Aku akan mengupasnya untuknya sebentar lagi dan membawanya padamu. Tidak perlu sungguh. Jadi dia seorang pemanggil. Tidak heran, aku tidak bisa merasakan aura seniman bela dirinya. Tapi meski begitu, ini masih sangat berbahaya. NB Saiseki, mungkin belum menggunakan kekuatan sejatinya. Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Adegan ini kurasa aku melihatnya di film. Sebelumnya, adegan yang sangat klasik. Dua aliran energi Hetzla melonjak dengan cepat. Keduanya terlihat seperti musuh yang bertemu. Mata mereka menyala dengan amarah. Gadis suci, pergi. Sangat menyentuh. Aku sudah menunggu begitu lama. Akhirnya sequelnya ada di sini. Kakak Bisian, ayo. Bisian akan bergerak. Gadis suci, bertahanlah. Energi Hetzla berkurang. Bisian menggunakan hati tulusnya dan menggerakkan Sadako. Mereka berdua saling mencintai dan membunuh selama bertahun-tahun untuk benar-benar berakhir seperti ini. Meskipun konyol, ini sangat menyentuh. Benda tak berguna. Itu hanyalah permulaan. Jangan kira kau satu-satunya yang bisa menipu. Dengan darahku reinkarnasi dunia kotor. Majulah leluhur. Leluhur, apakah dia akan memanggil NB no Seimei sendiri? Leluhur Om Yoryo, itu adalah seseorang dari lebih dari 1000 tahun yang lalu. Seorang ahli super. Para ahli hebat mengobrol dan tertawa. Dan pasukan berubah menjadi debu hanya dengan jentikan jari mereka. Perbuatannya masih diwariskan. Hingga hari ini, menghadapi sosok seperti ini, kau hanya bisa menunggu kematian. Kosong. Bisakah leluhur menjadi tidak terlihat?
Mungkinkah? Pemanggilan gagal. Leluhur terlalu sibuk. Mari coba lagi. Majulah leluhur. Biarkan aku membantumu. Keluar. Aku sedang tidur siang. Anak mana yang memanggilku? Keluar. Selamat datang leluhur. Aku dari keluarga NB, penerus generasi ke-98, Master On Myoryo saat ini. Fisik terlalu lemah. Kekuatan Yin yang habis lagi. Zaman sekarang orang selemah dirimu. Bahkan bisa menjadi Master Divisi Yin Yang. Aku membandingkannya dengan markas besar penegakan hukum. File rahasia. Itu benar-benar NB nomor Seimei sendiri. Legenda mengatakan, NB Seimei sangat melindungi miliknya sendiri. Suatu ketika seseorang dari keluarga Liu Sheng mengutuk divisi Yin Yang, dan dia menghancurkan mereka. Terlalu kejam. Hari ini seperti menghadapi musuh besar. Tolong, leluhur bergeraklah. Siapa yang begitu lancang, berani menindas seseorang dari divisi Yin Yang-ku? Tepat di belakangmu. Dengan leluhurku bergerak, mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kau tahan. Kau bajingan, selalu membuat masalah untuk orang tua ini. Orang tua ini akan memukulmu sampai mati hari ini. Pukul sampai mati, kau bajingan. Keturunan durhaka, selalu membuat masalah untuk orang tua ini. Keturunan durhaka. Apakah dia salah orang? Pukul sampai mati, selalu membuat masalah untuk orang tua ini. Kau keturunan durhaka. Berhenti memukul. Berhenti memukul. Jika kamu memukul lagi, kamu akan membunuh seseorang. Aku benar-benar minta maaf. Ini salahku karena tidak mendisiplinkan dengan benar. Aku tidak menyangka keturunanku akan begitu tidak sopan. Oh ya, teman kecilin, aku ingat. Terakhir kali tuanmu memanggilku untuk bermain catur. Kau masih berlatih latihan pernapasan. Baiklah. Sepertinya memang begitu. Leluhur, kenapa? Aku memukulmu itu menyelamatkan hidupmu. Jika dia benar-benar bergerak, mencubitmu sampai mati, akan lebih mudah daripada mencubit semut sampai mati. Jangan sebut kau, bahkan jika aku yang maju, itu akan sia-sia. Teman kecilin, karena tidak ada hal lain di sini, aku akan pergi sekarang. Hei, tunggu. Aku masih ada yang ingin kutanyakan padamu. Aku akan secara pribadi membawa mereka untuk bertemu dengan Kerajaan Dacia, kepala penegak hukum. Hei, tidak. Berlari sangat cepat. Bukankah orang tua The ini film was mencoba mencuri translated kemenanganku? and narrated by M Media. Tuan, tolong serang aku dengan kekuatan penuh. Kau pasti tidak menggunakan kekuatan penuhmu barusan. Aku ingin menyaksikan kekuatan sejati senior. Tolong kabulkan permintaanku. Ya, senior. Mari kita saksikan. Aku juga sangat menantikan nilai kekuatan tempurmu. Kakak, lupakan saja. Baiklah, kalau begitu mari kita cari mama dan papa. Baik. Sepertinya, aku hanya bisa memaksamu untuk bergerak. Xiaoran, Kakak Long Yi telah terprovokasi. Kekuatan tempurnya telah menembus batasnya. 40.000. 45.000. 50.000. Naga sombong. Apa? Mataku sama sekali tidak bisa menangkap gerakannya. Di mana dia? Tubuhku tidak bisa bergerak lagi. Apakah aku akan mati? Xiaoran, Ya. Kakak Long Yi, kamu baik-baik saja. Untuk menjadi lebih kuat, aku rela melakukan apa saja. Tapi orang ini sama sekali tidak mungkin untuk melampauinya. Markas besar. Lin Feng, aku tidak bisa menanganinya.
kalian pikirkan cara lain. Kamu sudah datang, kamu sudah datang. Sahabat kecil Lin, kau akhirnya datang. Kami telah menunggu dengan hormat di sini untuk waktu yang lama. Kamu mengenalku. Ya, kami adalah para penjaga di sini. Seseorang meminta kami untuk menunggumu di sini. Seperti apa rupa orang itu? Saat itu dia hanya mengenakan jubah. Tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia mengatakan bahwa suatu hari, Anda pasti akan datang ke sini. Dan meminta kami untuk memberikan barang ini kepada Anda. Ini Liontin Giok Ibu. Lin Xia Oran. Eyo, eyo, eyo. Di mana dia sekarang? Dia hanya meminta kami untuk menyerahkan barang ini kepada Anda. Dan tiba-tiba menghilang. Semua ini. Apa pedulinya? Teman kecil, jangan takut. Siapa kamu? Apakah kamu mencari ibumu dan ayahmu? Bagaimana kamu tahu? Karena aku sudah melihat mereka. Benarkah? Di mana mereka? Bantu aku mencabut pedang ini, dan aku akan memberitahumu di mana mereka berada. Pedang itu. Cabut pedangnya. Setelah mencabutnya, aku bisa membawamu untuk menemukan mereka. Nona muda, Anda tidak boleh. Ini adalah kultivator iblis leluhur pertama dari sekte iblis. Dia dulunya adalah iblis super dari kerajaan Xia Agun. Para ahli yang tewas di tangannya, jumlahnya tidak kurang dari puluhan ribu. Jika dia dilepaskan, siapa yang tahu badai besar, berdarah seperti apa yang akan kembali terjadi? Orang tua, kamu datang cukup cepat. Jika aku tidak disegel, bagaimana mungkin aku membiarkanmu begitu sombong? Aku membenci. Aku sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Di zaman kemerosotan Dharma, masih bertemu kultivator sepertimu. Ini benar-benar langka. Kamu juga seorang kultivator. Anak muda. Kamu tidak mengenaliku. Hari pertama kamu tiba, kita sudah bertemu. Jadi begitu. Kamu baru saja bilang kamu bertemu orang tuaku. Bantu aku mencabut pedang ini, dan aku akan memberitahumu di mana mereka berada. Sahabat kecil Lin, jangan sampai terjebak. Sepakat. Akhirnya kamu termakan umpan, bahwa aku, seorang kultivator iblis, telah jatuh ke keadaan seperti ini. Ini semua salahmu. Hari ini aku telah melarikan diri, dan aku pasti akan memusnahkanmu. Sahabat kecil Lin, betapa bodohnya Anda. Anak muda, kamu benar-benar mencabut pedangnya. Haruskah aku menyebutmu percaya diri, atau bodoh? Melihat kamu membiarkanku keluar, aku akan menjawab satu pertanyaan untukmu. Dulu orang tuamu dibawa pergi oleh seorang pendeta Taos beralis putih. Mereka bilang mereka akan pergi ke kota Jinghang. Daus alis putih. Mungkinkah guru membawa ayah dan mama pergi? Untuk apa semua ini? Wujud asliku telah muncul. Kembali ke puncaknya. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikanku. Seperti yang diharapkan dari leluhur pertama sekte iblis. Niat membunuh yang begitu mendominasi. Tidak bagus, sahabat kecil Lin dalam bahaya.
Meskipun kami mempertaruhkan nyawa tua kami harus melindunginya sepenuhnya. Formasi konstruksi iblis 2 bentuk Qian Kun. Kenapa kamu berkultivasi keabadian? Bukankah berkultivasi keabadian itu untuk melampaui semua batasan dan melakukan sesuka hati? Berkultivasi keabadian menekankan kebebasan dari perselisihan duniawi. Dao ada di dalam diri sendiri, memutus belenggu langit dan bumi. Apa yang kamu sebut bertindak sesuka hati itu bersifat iblis. Aku tidak peduli apa katamu. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikanku. Padang sumber kehidupan. Teman lama. Setelah turun gunung, ini pertama kalinya aku menggunakanmu melawan musuh. Ki kebenaran langit dan bumi, luas dan abadi. Aku tidak berniat membunuh abadi, tapi hanya untuk menebas hantu dan dewa. Bagus. Kami masih meremehkan sahabat kecil Lin. Ya. Baru saja dia telah mencapai kondisi puncak, namun masih bukan lawan. Pasti curang. Lin Fen, Aku akan menyerahkan tempat ini padamu. jangan khawatir. Xiaoran. Ayo pergi. Baik,